Warga Belah Batu, Gianyar, Bali akhirnya berhasil meringkus warga negara asing atau WNA asal Rusia bernama Mikhail Kabulov di kawasan Jalan Raya Bedulu. Mikhail diamankan saat hendak membawa kabur minibus milik warga yang melintas dengan mengancam menggunakan pisau. Warga pun berupaya menghentikan minibus silver yang dikemudikan pelaku. Pengejaran berlangsung dramatis saat Mikhail berusaha melarikan diri menggunakan taksi online namun gagal. Dalam pengejarannya, Mikhail bahkan nekat menodongkan senjata tajam ke arah warga. Namun karena banyaknya warga yang telah mengepung, pelaku akhirnya berhasil diringkus. Kini, kasus tersebut dalam penanganan pihak Polres Gianyar. Dari Gianyar, Bali, Wayan Handi Putra untuk CSI RTV. Seorang pengendara motor disiram air keras oleh orang tak dikenal saat melintasi kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, dua wanita terlibat cekcok yang berujung saling jambak diduga dipicu masalah asmara. Inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Zaki Hosen. Dua wanita di kota Makassar, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut hingga berujung saling jambak. Cekcok mulut di antara keduanya diduga bermotif asmara, yaitu memperebutkan seorang pria. Kejadian bermula saat sejumlah orang menyambangi rumah korban bernama Chelsea. Korban merasa terpojok dan akhirnya melawan karena tiba-tiba dicaci maki dengan kata-kata kasar. Suasana pun semakin memanas hingga terjadi saling pukul dan aksi saling jambak. Kasus ini pun langsung dilaporkan korban ke Polrestabes Makassar. Kalau saya tahu yang datang ini Chelsea 5-6 orang, Kak. Oh, perempuan? Ada juga cowok satu. Terus yang memukul siapa saja yang itu? memukul itu, siapa tadi namanya? Perempuan juga? Iya, perempuan. Berapa orang yang memukul? Dalam video kan terekam itu. 2 orang cewek yang memukul, Pak. Yang pasti saat ini korban sudah melapor di Polrestabes Makassar. Kemudian ada beberapa pelaku sudah diamankan juga, pelaku pengorokan tersebut. Kini sejumlah terduga pelaku penganiayaan yang terekam dalam video amatir masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Samsul Altiman untuk CSI RTV. Kecelakaan beruntun melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Raya Gatot Subroto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan ini, 1 pengendara motor tewas, sementara 2 lainnya menderita luka-luka. Beginilah kondisi korban tewas akibat kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 motor dan 1 truk tronton di Jalan Raya Gatot Subroto, Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dian Hindrayana, 41 tahun, tewas di lokasi kejadian usai terlindas truk tronton. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Sebelumnya kecelakaan berawal saat korban hendak menyalip truk tronton yang ada di depannya. Korban yang berusaha menyalip dikejutkan oleh motor yang melaju dari arah berlawanan hingga tabrakan tak dapat terhindarkan. Korban yang jatuh ke kanan jalan kemudian terlindas roda truk. Karena kurang memperhatikan laju kendaraan yang di depannya sehingga terjadi benturan dan terjadi laka lantas. Kemudian pengendara yang mendapati terjatuh kemudian terlindas oleh kendaraan truk. Kasus kecelakaan beruntun ini telah ditangani petugas Satlantas Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI RTV. Seorang pengendara motor disiram air keras oleh orang tak dikenal saat melintasi kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibatnya korban menderita luka di wajah, tangan, dan kakinya. Seorang pengendara motor disiram air keras oleh orang tak dikenal di Jalan Nusa Indah, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban berboncengan dengan seorang perempuan dan tiba-tiba saja dari belakang motor mereka ada pengendara motor lain yang langsung menyiramkan cairan itu ke wajah korban. Pelaku bersama rekannya langsung putar arah dan melarikan diri, sementara korban kesakitan dan dibantu warga sekitar untuk mengatasi efek yang timbul akibat cairan tersebut. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka di wajah, tangan, dan kakinya.
disiram kena mukanya, langsung menjerit, minta tolong, terus minta air gitu. Seketika itu mukanya melepuh gitu, baju pada sobek, pada melepuh, baju, celana. Ketika korban bersama istrinya pulang kerja, kemudian disalip oleh orang tak dikenal menggunakan motor metik, lanjut orang tak dikenal tersebut atau pelaku langsung menyiram air ke korban. Hingga kini aparat Polsek Cengkareng tengah mengejar pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI, RTV. Sandiwara ibu tiri dalam kasus kematian Ahmad Nizam akhirnya terbongkar. Ia dengan tega menganiaya korban hingga meninggal dunia. Namun hingga kini satu pertanyaan besar belum terjawab, apa alasan pelaku menghabisi korban yang masih berusia 6 tahun itu? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI, Cinta Ayah Terbagi, Ibu Bunuh Anak Tiri. Kasus kematian Ahmad Nizam, bocah berusia 6 tahun yang jenazahnya ditemukan terbungkus karung mulai mendapatkan titik terang. Polisi yang sedari awal mencurigai ibu tiri korban, siang itu membawanya kembali ke dalam rumah untuk dimintai keterangan secara lebih mendalam. Pada saat ditemukan, kondisi jenazah Nizam terbungkus karung dan berada di lahan kosong yang merupakan sekat pembatas antar rumah. Meski tak langsung mengakuinya, namun tak ada orang lain yang berada di dalam rumah selain Iftahur Rohmah, ibu tiri korban. Terlebih, narasi jika Nizam hilang diculik pun beredar pertama kali dari mulutnya. Kalau dari hasil tadi prarekonstruksi dengan hasil pemeriksaan kemarin, memang ada adegan yang klimaksnya itu adalah pada hari Senin dan Selasa itu, Senin dan Selasa tersebut. Tapi kenapa bisa seperti itu? Ada beberapa adegan yang menyebabkan kondisi daripada si korban itu memancing emosi dari si pelaku sehingga kondisi fisiknya atau segala macam dari pemeriksaan ternyata memang ada perbuatan yang melawan hukum. Ahmad Nizam dilaporkan menghilang pada 19 Agustus kemarin. Beredar narasi jika ia diculik oleh 2 orang yang mengaku utusan dari ibu kandungnya. Namun warga yang ikut melakukan pencarian mencoba mengecek CCTV yang berada di sekitar perumahan dan tidak mendapati kesesuaian atas informasi tersebut. Kecurigaan kepada ibu tiri korban kian bertambah lantaran beberapa hari sebelum kejadian Nizam dilaporkan mengalami luka misterius di bagian kepala. Nizam ini sebenarnya dari TK udah dapat penyiksaan, udah sering lebam-lebam ya kan. Dan itu didukung juga dari keterangan wali kelas dia yang di SD, karena kan Nizam SD kan belum ada 1 bulan kan. Nah itu juga ada lebam dan bahkan kata tetangga sekitar sebelum dieksekusi meninggal ini, dieksekusi bunuh ini, si Ifta ini sempat melakukan kekerasan sama Nizam karena terdapat lebam di bawah matanya. Kak, apa salah Nizam ke Kak bunuh Kak? Seminggu setelah penemuan jenazah korban, polisi akhirnya menetapkan Iftahur Rohmah sebagai tersangka. Terungkap jika korban pada tanggal 19 Agustus lalu dianiaya dengan didorong dan ditendang perutnya setelah sebelumnya dibiarkan semalaman tak diberi makan. Namun karena kesal, korban kembali menganiaya dengan mendorong tubuh korban dan menggunakan kedua tangannya dengan kuat sehingga korban terjatuh terlentang dan terdengar bunyi duk ketika korban jatuh terlentang.
kepala korban menyentuh lantai dan korban tidak sadarkan diri. Terungkap pula jika pelaku kerap menganiaya korban selama beberapa tahun terakhir, terutama saat ayah kandung korban sedang tidak berada di rumah karena pekerjaan. Meski begitu, apa yang mendasari tindakan keji itu hingga kini belum jua terjawab. Pertanyaannya akan motif pelaku tega menghabisi nyawa korban terjawab dalam wawancara kami dengan ibu kandung korban. Pengakuan mengejutkan, apa yang terungkap? Tim CSI RTV menemui Tiwi selaku ibu korban di Jakarta. Menurutnya, apa yang menjadi dasar dari perilaku keji pelaku terhadap anaknya ialah karena rasa cemburu. Pelaku selama ini merasa jika suaminya itu lebih sayang kepada korban ketimbang dengan anak yang baru saja ia lahirkan. Kesalahan apa sih yang dilakukan anak saya yang terbesar yang membuat kamu sampai merasa membunuh Nizam itu adalah hal yang tepat gitu. Nah, pada saat itu dia tidak bisa menjawab. Tapi kita coba ngobrol. Pada akhirnya secara garis besar saya dapat menarik kesimpulan dia merasa cemburu. Dia merasa Papa Nizam kasih sayangnya lebih besar kepada Nizam dibandingkan dengan anaknya. Namun apapun alasannya, tindakan pelaku terhadap korban tidak bisa dibenarkan. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Jadi kalau misalnya saya ditanya apa harapan saya terhadap proses hukum ini, saya berharap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya sampai hukuman mati. Kepergian Ahmad Nizam kembali menambah panjang daftar kekerasan dalam rumah tangga hingga menyebabkan kematian. Menyayat hati lantaran bocah kelas 1 SD itu dihabisi oleh ibu tirinya sendiri. Kalau dilihat dari kronologinya sepertinya bukan baby blues ya, karena dari awalnya atau sebelum-sebelumnya sudah melakukan hal ini gitu ya. Jadi menurut saya ini justru kepada kurangnya pengendalian diri gitu. Karena ketika dia menikah dengan seorang duda dengan anak, berarti konsekuensinya harus ada anak yang diterima gitu ya. Ada menerima anak itu, terus melakukan pengasuhan dan berperan sebagai seorang ibu pada umumnya gitu. Sudah seharusnya anak kandung maupun anak tiri tak lagi mendapat perlakuan yang berbeda, terlebih ketika telah terikat dalam status pernikahan. Mereka hanyalah anak-anak, mereka butuh cinta, mereka butuh orang tuanya, bukan bentakan ataupun kekerasan. Dari Jakarta dan Pontianak, Kalimantan Barat, Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, kita lihat ya bahwa ini ada pengemudi yang baru masuk begitu ya dari simpang, kemudian ada pengendara motor yang melintas dan crash terjadi. Seperti bisa kita lihat di video ini ya, bahwa kalau kita lihat nih, si pengendara mobil sebenarnya sudah pelan-pelan untuk masuk ya. Dapat kita rasakan feel-nya juga dari dashcam ini, dimana dia nggak langsung nyelonong masuk gitu aja ke jalan raya. Tapi tiba-tiba ada kendaraan dari sebelah kanannya yang lewat dan ya terjadi seperti di video ini, crash dan pengendara motor sampai terjatuh. Ya sahabat, mungkin bisa kita lihat dari dua sisi ya. Mungkin pengendara motor ini merasa bahwa ia memiliki prioritas untuk melintas terlebih dahulu karena dari jalur utama, sedangkan si mobil ini kan akan masuk dari simpang.
Namun dari sisi pengendara mobil juga bisa kita lihat bahwa ia sudah perlahan untuk masuk. Ya kemungkinan juga ia sudah terlebih dahulu nih tengok kanan dan kiri. Ya sahabat, namun memang saat di jalan raya kita butuh yang namanya toleransi. Karena di jalan nggak cuma kita yang menggunakan jalan tersebut, tapi banyak orang. Sahabat, ini menjadi pelajaran juga untuk kita di mana saat kita menjadi pengendara motor, jika kita melihat ada kendaraan yang akan masuk dari simpang menuju ke jalur utama, sejauh kurang lebih 100 hingga 200 meter nih, kita bisa kurangi kecepatan kendaraan kita dan memperbolehkan mobil tersebut untuk masuk. Dan sebagai pengendara mobil atau kendaraan yang akan masuk dari simpang juga harus terlebih dahulu melihat kiri dan kanannya. Jangan lupa gunakan sein sebagai penanda bahwa kamu akan berbelok. Karena berlalu lintas selain wajib peduli akan keselamatan diri sendiri sahabat, tapi juga bagi orang lain. Toleransi, empati, peduli merupakan refleksi kesadaran dalam berlalu lintas. Hal ini dapat menciptakan keamanan, kelancaran, dan keselamatan kita di jalan. Seorang petugas keamanan di Palembang, Sumatera Selatan tewas ditembak rekan kerjanya. Diduga pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran masalah gaji yang belum dibayarkan oleh atasannya. Petugas keamanan bernama Nugroho alias Nunung ditemukan tewas di sebuah ruko di Jalan Haji Azari, Kecamatan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan. Pria 51 tahun itu tewas ditembak oleh rekan kerjanya sendiri. Korban terakhir terlihat pamit dari rumah untuk mengambil gaji di tempat kerjanya yang tak jauh dari lokasi penembakan. Korban sebelumnya sudah beberapa bulan tidak menerima gaji yang diduga sengaja ditunda oleh atasannya. Saat menagih gaji itulah, korban dan pelaku sempat terlibat cekcok. Tak lama berselang, pelaku yang emosi lalu menghabisi nyawa korban. Terakhir tadi pamit pergi kemana, Bu? Kerja biasa. Kerja biasa, Bu. Tapi informasi pelakunya kenal, Bu, ya? Sudah tahu ya. Sudah tahu, masih dengan saling kenal, Bu. Atau satu sama kerja kayaknya. Tapi itu kayaknya suruhan atasan bos. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Setibanya di rumah sakit, jasad Nugroho disambut isak tangis sang istri. Dari hasil otopsi, korban mengalami luka tembak di bagian pipi yang menembus hingga ke kepala bagian belakang. Jadi pada hasil pemeriksaan mukanya itu luka tembak masuk itu pada daerah pipi. Di mana luka tembak itu? Kiri, kayak menembus sampai ke belakang. Itu aja. Sementara aparat Polrestabes Palembang kini tengah memburu pelaku yang masih buron. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Adi Asmara untuk CSI, RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Zaki Hosen, sampai jumpa.